Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sampai dengan detik hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita umatnya yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Baik, di sini saya Teddy Gunawan yang akan mempresentasikan terkait dengan tugas PPG Angkatan 2022 kelas PAI 10 tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Terkait dengan hari akhir atau hari kiamat, maka ada beberapa pertanyaan yang untuk kita renungkan. Yang pertama adalah, dari mana kita berasal dan mau kemana kita pulang? Yang kedua adalah, apakah tujuan kita diciptakan oleh Allah? Yang ketiga, apakah selamanya kita akan hidup di dunia ini? Yang keempat, apakah tidak ada hari pembalasan bagi amal-amal kita? Yang kelima, apakah adanya hari kebangkitan? Dan yang keenam, bagaimanakah kondisi kita setelah kita meninggal? Untuk lebih jelasnya, maka kita perhatikan gambar dan tayangan berikut ini. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره
merasa bangga akan dunia dan sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Setelah kita melihat dan menyaksikan gambar dan tayangan tersebut, maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini akan adanya hari kiamat atau hari akhir. Di dalam Al-Quran, hari kiamat atau hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Adapun yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat, yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Setelah kita mengetahui akan adanya kiamat sugro dan kiamat kubro, maka setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Adapun yang ketiga yaitu buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Kemudian yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amal di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung
dengan seksama dan teliti. Ketika amal mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Adapun yang kelima yaitu as-sirat. As-sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat tergantung dengan amal setiap manusia. Kemudian yang keenam yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Kemudian yang ketujuh adalah balasan perbuatan baik dengan surga. Dan yang kedelapan adalah balasan perbuatan buruk dengan neraka. Setelah kita meyakini akan adanya hari kiamat dan juga mengetahui akan adanya proses menuju alam baqa, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, meningkatkan ibadah kita karena setiap amal ibadah akan dihisab. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat karena dosa dan maksiat membuat kita masuk ke dalam neraka. Dan yang keempat, selalu sedekah jariyah, mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan selalu mendoakan kedua orang tua, karena dengan amal tersebut tidak akan terputus pahalanya walaupun seseorang telah meninggal dunia. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.